Wow, ciao, ciao, ciao. Kamu perempuan? Apa nggak apa-apa masuk ke barak tentara? Tenang, aku menyamar jadi pria pakai nama Juepen. Masuk tentara enggak, ada yang curiga. Kalau kau pulang, aku akan balas dengan adat lamaran lengkap. Pengantin merah sepanjang 10 li. Jimat keselamatan ini didoakan ibuku buat jaga aku tetap aman. Sekarang aku mau kasih ke kamu, mudah-mudahan saat aku nggak ada, itu bisa jaga kamu tetap sehat. Yang mulia, setelah Komandan Qian gugur, Xue Pan yang memimpin pasukan Qian. Mengapa Yang Mulia tak masuk? Jenderal Xue tidak ada. Tadi saya mengucapkan selamat pada Jenderal Xue atas kemenangan. Ganggu istirahat Jenderal. Tapi silakan tenang Jenderal. Saya mengerti aturan tak boleh sembarangan melihat. Lihat dari bajumu yang mewah. Kayaknya kamu anak keluarga terpandang yang kesini cuma cari gelar. Benar. Aturan tentara api merah tidak peduli asal-usul. Penting prestasi militer. Kalau kamu kabur saat perang, akan dihukum sesuai aturan. Negara Daxia punya jenderal seperti Anda. Sungguh beruntung. Waktu menjilat, latihan senjata saja. Bersihkan, sudah berdarah tuh. Sudah, ganti baju dan lanjut latihan. Dengan refleks macam kamu di medan perang. Jadi, beban tim. Jenderal benar. Kalian siapa? Siapa yang mengirim kalian? Chao Chen, kenapa? Kenapa? Biar aku kasih tahu kenapanya. Tuh. Jaga diri. Tolong, nggak mau jelasin soal seserahan 10.000? Kok malah jadi milik lu, Jojo? Nona, itu semua kan cuma bohongin dia. Dia pantas. Ngomong. Nanti dia bakal pakai namaku buat dapatkan prestasi perang. Kita cari orang lagi. Urus dia. Kalau aku punya prestasi perang, aku jadi berhak nikahi kamu kan? Selama kamu mati, semua prestasi ini jadi milikku. Jadi raja atau pejabat, semua kemewahan bakal jadi punyaku. Tenang saja, aku bakal segera bawa ibumu buat ketemu kamu. Sok. Syuhan dendam sampai mati. Yang Mulia, Putri Yang En kirim surat. Katanya ingin mengadakan pesta penghargaan untuk pahlawan Qian, Xue Pen. Shue,
Han, Cinta punya hubungan dengan Xue Pan. Ada rumor di luar sana, katanya sang putri dan Xu Pan berpacaran. Berpacaran? Siapa? Perempuan. Dia jelas perempuan sejati. Kok bisa begitu? Saya sampaikan pesan ke kediaman putri. Dia Zhu Pen. Dia bukan Jenderal Zhu dari pasukan Qian. Menurut saya ini sangat mencurigakan. Pesta penghargaan. Biar dia yang urus. Aku sendiri ingin lihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak membunuh Beuren, tapi ada orang hidup meninggal gara-gara aku. Aku Lu Cao Cao mengecewakan saudara-saudara. Dendam kalian, kubalaskan untuk kalian. Yang mulia, ada apa? Baru dengan cara ini, kebenaran akan terlihat. Beritahu Jinse, aku sibuk dan tidak bisa datang. Dia pimpin acara. Baik. Salam Junzu! Tuan Junzu. Kakak sepupuku, mana? Yang mulia sedang sibuk, khusus menyuruhku memberitahu Junzu agar Junzu yang memimpin. Baiklah. Setiap kali selalu pakai alasan sibuk ke aku. Waktunya sudah tiba. Upacara dimulai. Panglima Zhupan pasukan Qian menaklukkan wilayah barat dan kembali menang. Diangkat jadi Jenderal Pelindung Negara tingkat 1. Tunggu sebentar. Oh, Yang Mulia, pertimbangkan dengan bijak. Oh, anakku Lu Cao Cao yang pantas jadi Jenderal Pelindung Negara yang sebenarnya. Anak perempuan. Siapa wanita gila itu? Dia juga wanita. Bagaimana bisa jadi jenderal? Dulu waktu Shifan sakit, putriku terpaksa menyamar jadi laki-laki, pakai namanya, ganti ayah, masuk tentara. Semua prestasi di medan perang itu dicapai oleh putriku. Lu Cao, putriku lah Jenderal Pelindung Negara yang sesungguhnya. Memang benar. Itu dia. Siapapun yang menerobos upacara kerajaan, dihukum mati. Bawa dia. Hukum pancung. Aduh, tidak. Paduka, hukuman pancung terlalu berat. Lepaskan aku. Aduh, tidak. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Paduka, rakyat jelata rela mati demi memohon keadilan. Paduka, putriku seharusnya jadi Jenderal Pelindung Negara. Ninger. Susah. Ibu, kamu benar-benar Cao Shaoku? Aku Cao Shao. Cao Shao sudah pulang. Kamu adalah Zhou Shuku. Kamu itu Shang Juanku. Bukankah Jenderal Xie ternyata perempuan? Aku sudah tahu lama. Katanya dia sudah mati. Aku jelas-jelas mendorongnya dari gunung. Mana mungkin? Kalau belum mati, kenapa aku, putri, akan ambil nyawanya? Di luar kematian pun tak beranda. Punya aku. Tenang saja. Aku akan merebut semua milik kita. Aku akan bawa kamu pulang. Xue Ping, utangmu padaku. Utang pasukan api merah. Bayar 2 lipat. Rani. Putri di sini. Berani-beraninya kamu mengacungkan pedang ke suami saya. Suami.
Jadi begitu, Xue Pan cuma orang biasa. Mana mungkin dia bisa cari pembunuh bayaran sebanyak itu? Ternyata dia bergantung pada putri daerah. Pembunuh? Apa? Prestasi militer Shupan hasil rampasan, Xiupin mana bisa atur pembunuh bayaran? Jangan-jangan dari putri daerah? Lu Zhao Shao, kamu berani memfitnah saya, pengawal. Semoga langit membedakan yang setia dan yang jahat. Saya laporkan. Putri yang Ren Xiao Jingse dan Xue Fen bersekongkol membunuh istrinya lalu merebut prestasi militer saya. Lu Cao Cao, apa kamu lupa? Kamu dan Pan Lang tak punya restu orang tua atau perantara. Tidak ada surat 3, pemberian 6, atau hiasan merah di jalan. Kenapa kamu berani mengaku sebagai istri sah Pan Lang? Lalu, kamu sendiri? Kamu diam-diam menjalin hubungan dengan suami orang. Apa kalian? Makelar. Berani memukul putri wilayah ini? Sudah dipukul? Perlu tunggu waktu juga. Zufan, Lu, Cao Cao, kamu ikut aku. Sana tahu. Aku selalu ingin membalas kebaikan. Ini saja. Aku janji, hari ini apapun yang kamu mau. Aku kasih apa yang punya. Aku mau kamu mengaku di depan umum, kamu bunuh istri, merebut jasa militerku. Berani? Haha. Membunuh istri dan merebut jasa. Kamu nggak takut? Nggak ada yang percaya? Bohong sebegitu parah. Para pejabat, kalian percaya nggak? Kok bisa gitu sih? Kekuatan perempuan segini kalau dia perang beneran. Bakalan bikin negara kita hancur dong. Perempuan, ngerti apa soal perang? Yang mulia, kenapa nggak bantu jenderal lu buktikan? Kamu tahu, ya, kalau aku bantu dia sekarang, di mata orang lain. Dia kayak Jepang, dia bukan perempuan yang bergantung laki-laki. Dendam ini, pasti pengen balas sendiri. Kalau kamu bilang semua jasa militernya itu punya Zepan, kita biar dia jelasin di depan semua pejabat. Cara dia ngusir musuh itu gimana? Semua orang sudah mati. Kamu ngafal beberapa strategi perang pun, siapa yang tahu? Dalam Sun Ji Bing Fa disebutkan, ahli perang selalu tak terkalahkan. Tunggu lawan bisa dikalahkan. Jadi tiap kali aku selalu menunggu musuh menyerang dulu. Ahli perang bertindak dulu, tapi tidak menang. Artinya, kita harus kuat dulu. Jadi tidak terkalahkan. Lalu tunggu musuh lemah, baru serang. Kamu baca strategi perang begini. Gimana kamu pimpin pasukan? Gimana bisa menang? Aku gugup. Salahku. Oke, lanjutkan ceritamu. Berapa orang yang kamu pimpin di pertempuran Gunung Meng? Menang sedikit lawan banyak. Itu benar-benar omong kosong. Musuh 100.000 elit berkuda. Kamu 500? Perang atau cari mati? Prajurit kita semua tangguh dan berani. 500 orang cukup. Kalian semua di sini masih belum sadar. Chopin ini sama sekali nggak ngerti soal perang. Orang ini cuma ngaco kan? Ngaku 500 bisa kalahin 100.000 aja bisa dia karang. Kitab strategi hilang. Ilmu perang bisa lawan musuh. Pertempuran Gunung Meng, kekuatan kedua pihak seimbang. Aku tahan 90.000 pasukan utama lawan 100.000 musuh. 10.000 sisanya serang Changying penjaga lemah. Dari belakang menang di Mangshan. Aku sebagai wanita paham, tapi kamu tidak tahu masuk akal nggak? Strategi dan taktik yang kamu bicarakan. Di sini, nggak ada yang bisa buktikan. Pasukan Qian 30.000 hampir habis, kamu tahu? Cari Gara. Kalau iya, kenapa? Ada yang berani bantah aku? Kamu! Selain belum pernah ada wanita jadi jenderal, cuma omong kosong saja, jadi nggak bisa dipercaya. Ya, kalau Anda benar-benar hebat, kenapa pasukan Qian cuma tinggal 1 orang? Memang aku nggak bisa hidupkan Wang Jun untuk bersaksi buat aku. Aku punya cara buktikan. Cukup. Aku nggak punya waktu buang-buang lihat kamu buktiin diri. Kalau kamu suka tentara segitu, aku putri wilayah, berbaik hati berikan hukuman militer. Terus, cambuk 30. Lalu potong kepala sebagai contoh. Yang mulia, kamu bantu sama sekali. Dia bisa urus
Mau ngapain? Jangan berlutut lagi. Jadi Panglima punya kemampuan bertarung tinggi, itu sudah pasti. Aku mau tanding sama kamu. Kekuatan nggak boleh dipalsukan. Junsu, kamu tidak menari hari ini. Orang gak terima. Lolos dari medan perang. Lalu, kenapa? Perempuan? Apa? Cepat, pergi! Laki-laki dan perempuan memang beda kuat. Kau berani tangan kosong lawan pedang? Pedang ini buat utangmu pada 3 perjanjian dan 6 lamaran. Menikah secara resmi. Pedang ini buat utangmu pada ibuku. Hormati yang tua dan bijak. Hebat juga. Gerakannya begitu mulus. Nggak kalah sama kamu kok. Orang rendahan begitu? Pantas jadi jenderal? Sekarang kalian percaya apa yang aku bilang? Jadi jenderal tapi nggak bisa atur pasukan. Juga nggak jago bela diri. Syafan itu cuma nyari prestasi dengan membunuh. Akhlaknya juga buruk. Jangankan dia bukan calon jenderal. So what? Itu juga gak buktiin kamu bisa jadi jenderal. Tidak, Sia. Perempuan gak pernah jadi jenderal. Sudah ada. Luka di tubuh ini adalah bukti keberanian di medan perang. Aku pernah bertempur di barat. Luka dari sabit melengkung mereka sama persis dengan luka di tubuhnya. Orang mungkin bisa berbohong, tapi luka di tubuh tidak akan menipu. Raja tidak hadir hari ini. Hanya para pejabatlah yang bisa memutuskan perkara ini. Mohon para pejabat bersikap adil. Aku Lu Zhou, wanita tapi bertarung di medan perang. Menaklukkan padang pasir tak kalah pria. Zhou, kau! Lu Zhou, kau bicara banyak. Kau hanya ingin kemuliaan dan kekayaan. Tidak! Aku Lu Zhou bersumpah pada langit. Tukarkan prestasiku. Demi kebenaran terungkap. Jahat akan dapat hukuman. Jika ada sedikit kepalsuan. Setelah mati, aku masuk neraka dan tak akan terlahir kembali selama-lamanya. Mohon izin untuk menyelidiki kasus Siopan, membunuh istrinya, dan merebut warisan. Beri Lu Zhou keadilan dan ungkapkan kebenaran pada dunia. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kalian mau ngapain? Mau memberontak atau mau jatuhkan kerajaan? Pengawal, tangkap semua pemberontak ini. Siapa lagi? Mau setuju juga. Lihat kan? Orang-orang yang kamu harapkan, gak ada yang berani lawan aku. Kenapa? Pemerintah angkat kalian kan buat bela keadilan di negeri ini? Ini berarti kamu mengancam para pejabat? Yang diinginkan Lu Zhou cuma keadilan. Kalau kamu jujur, berarti kamu dukung Lu Zhou. Saya hanya berpihak pada keadilan. Nyonya, Shao Jingsheng, Tu, An Shangsu, maju, mau dukung Lu Zhou. Saya rela hidup dan mati bersama Nyonya. Shao, Jins, berani kamu bunuh pejabat istana? Pejabat istana, cuma 2 anjing yang gak patuh. Kalau gak mau nurut, maka pantas mati. Yang mulia, biarkan jenderal tangani ini. Cara ini bisa merebut hati rakyat dan membantu nanti. Ada yang lain di sini? Mau maju? Pasukan pengawal, dengar perintah. Tangkap Lu Zhou. Kalian jangan gerak, jangan sentuh dia. Kalau
nggak mau ibumu mati, serahkan diri baik-baik. Yang mulia. Pedang putih sudah terlalu dekat dengan Nyonya Lu. Provokasi putih membahayakan Nyonya Lu. Jangan maju lagi. Ibumu bisa mati. Ibu! Jadi, aku cuma harus diam dan menunggu ajal datang. Bukan, Yang Mulia. Khawatir akan kacau. Putri membunuh lebih cepat daripada kita menyelamatkan. Perintah pasukan armor hitam ke istana. Yang Mulia, pertimbangkan matang. Tidak, Jojo. Jangan pedulikan aku. Yang bangka. Tidak. Xiao Jinsa, lepaskan ibuku. Aku berikan kredit militer. Kamu dan Zipan bayar bunuh aku. Lepaskan dia. Kamu gak mau kejar urusan itu? Ada gunanya. Sebenarnya harus gimana supaya kau mau lepaskan ibuku? Mudah saja. Kamu mati. Maka ibumu bisa hidup. Tidak. Enggak. Baik, aku setuju. Xiao Zhao. Anakku seharusnya jadi jenderal penjaga negara dahsyat. Tidak perlu dikorbankan demi ibu seperti aku yang tak berguna. Jangan jadi beban. Ibu, mau apa? Mau apa, Ibu? Jangan nekat ya, Bu. Aduh. Jangan. Sampai meninggal pun nyipratin darah ke baju putri ini. Anak ibu, Zhao Zhao, punya cita-cita besar. Ibu senang banget kamu. Kamu harus hidup buat diri sendiri. Kita memang perempuan, tapi apa yang jadi milik kita? Nggak ada yang berhak ambil itu. Xiao Jinsei, aku bakal bunuh kamu. Aku bakal bunuh kamu. Kalian cepat tangkap dia. Kalau hari ini kalian tidak bunuh dia, aku akan membantai seluruh keluarga kalian. Jadi teman kubu. Jangan terlalu emosi. Biar aku antar kau ke ibumu. Di jalan menuju akhirat, kalian ibu dan anak bisa bersama. Terima kasih. Xiao Jinsei, kamu mati jelek. Aku jadi keturunan bangsawan, darah kerajaan di seluruh negeri ini. Siapa yang berani mengutukku mati mengenaskan? Siapa berani coba membunuhku? Aku nggak ada. Kamu berkuasa ya? Kakak sepupu, ini cuma salah paham. Semua gara-gara lu, Zhao Zhao. Dia memfitnah aku, dia. Saat inspeksi barak, aku lihat Jenderal Lu pimpin pasukan Cien menang. Aku adalah saksi atas prestasi besar Lu Zhao Zhao. Kata-kataku, kalian juga nggak percaya. Kami nggak berani, Yang Mulia. Sampaikan perintahku, Xiao Jinse dan Xue Fan. Mengakui jasa orang lain kejahatan berat. Bawa pergi, hukum mati di gerbang tengah. Bawa pergi. Yang Mulia, kakak sepupu. Aku salah. Kakak sepupu. Aku salah. Kakak sepupu. Siapa? Bersihkan. Kena darah tuh. Ini. Saya nggak mengenali identitas Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia.
Sampaikan perintahku. Angkat Lu Jiao Zhao jadi Jenderal Agung Negara tingkat 1. Yang mulia, mohon jangan. Sejak dulu hingga sekarang, belum ada wanita jadi pejabat atau jenderal, apalagi pangkat tertinggi. Mohon yang mulia. Pikirkan lagi. Kalau belum ada contohnya, maka aku akan jadi yang pertama. Jabatan Negeri. Diisi oleh yang berbakat, jasanya Lu Jiao Zhao sudah patut jadi teladan. Jenderal Pelindung Negara. Terima kasih Yang Mulia. Mohon cabut keputusan. Tadi saya sudah bersumpah. Saya rela menggunakan gelar dan jasa saya demi menukar keadilan. Keinginan saya sudah tercapai. Saya tidak ingin nama dan jabatan lagi. Saya sudah buat keputusan. Mohon Yang Mulia cabut keputusan ini. Tidak mau jabatan. Paling tidak, hadiah kan boleh. Jadi, saya mewakili rakyat meminta dua anugerah pada Yang Mulia. Pertama, semoga Yang Mulia mendirikan monumen untuk para prajurit yang gugur sebagai penghormatan untuk arwah mereka, juga memberi keluarga mereka tempat untuk mengenal. Kedua, semoga Yang Mulia mengizinkan semua perempuan juga bisa berkarier, dan saat mengalami pernikahan yang tidak adil, mereka punya hak untuk memulai kembali. Itu saja. Disetujui. Turut berduka. Salam hormat, Yang Mulia. Silakan, berdiri. Ada yang perlu dibantu di acara duka ini. Langsung bilang ke saya. Selain itu, Yang Mulia, jika ada yang perlu saya bantu, silakan langsung bicara. Kamu tahu. petunjuk uang santunan prajurit korupsi masuk Shenyuelu. Supaya tidak membuat mereka curiga, aku ingin kamu yang menyelidiki ini. Tolong Ibu, beli saya. Angkat kepala. Tolong Ibu, beli saya. Saya rela melayani Ibu apa saja. Wajahmu lumayan cantik. Kamu tahu tempat apa itu Shenyuelu? Saya tahu. Mohon belas kasih Ibu. Makan ini. Ini aturan di dalam. Kalau nggak makan, nggak boleh masuk. Bawa ini, ikut aku. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ikuti aku, masuk. Dengar baik-baik, sebelum lalang, latih dia benar-benar. Kalau latihan gagal, lihat nanti, aku bakal beri kalian pelajaran. Dengar nggak? Kamu harus belajar yang benar. Iya. Wana, Selamatkan kakak. Wan tolong selamatkan kakak. Aku takut. Jangan takut. Kakak di sini mau bawa kamu pulang. Jangan takut. Azai, aku juga mau keluar. Aku juga mau keluar. Mereka semua perempuan tentara yang dirampas. Tenang saja. Aku pasti akan pulang ke semua saudari. Tapi sebelum itu, kalian harus kasih tahu aku semua informasi yang kalian tahu. Awalnya, setelah kita diculik ke sini, kerja, hiburan. Tapi entah kenapa, hari ini majikan mau adakan lelang. Mau jual semua saudari. Jangan-jangan orang di balik ini sudah tahu kalau Yang Mulia sedang menyelidiki? Nggak bisa. Aku harus cepat cari daftar tamu dan buku catatan. Jojo Eza. Wana, kamu tahu nggak di mana info tamu dan buku catatan di lantai ini? Benda-benda itu harusnya ada di kamar pengurus. Terus, di mana kamar pengurus? Kamar pertama di sisi timur halaman belakang. Ibu, buka pintu, Ibu. Kamu mau ngapain? Ibu, perutku sakit. Toilet. Rebek, Kamu, antar dia. makasih.
Ibu. Oke, ayo. Aku ingat hari ini tutup. Jangan-jangan aku salah ingat? Berhenti. Ibu, kamu sendiri? Pengawal mana? Aku keluar toilet, nggak lihat dia. Mungkin dia pergi santai-santai. Kamu tadi masuk kamar aku nggak? Kamar ibu yang mana ya? Aku baru datang di sini, belum hafal tempatnya. Ibu, ada barang ibu yang hilang ya? Bantu cari. Jangan banyak omong. Angkat tanganmu. Shen. Ibu, tuan rumahnya sudah datang. Kirim gadis bersih. Daftar dan buku catatan gak ada di ruang pengurus. Kenapa lari? Ya, ada di majikan ini. Ya, sana. Ibu Sima, tunggu sebentar. Ibu, bukankah majikan mau yang bersih? Aku baru datang, paling cocok kan? Kamu. Ibu tenang saja. Kalau aku dapat uang hadiah, pasti aku nggak lupa berbakti sama ibu. Pandai juga kamu ya. Bawa dia ke bawah, suruh rapiin diri, lalu antar ke majikan. Makasih, Ibu. Pergi sana. Majikan lagi mandi. Kamu tunggu di sini dulu. Jangan sentuh apapun di kamar. Baik. Siapa yang mengutusmu? Serahkan barang di tangan. Lalu katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku bisa membiarkanmu hidup. Di buku catatan ini, Ada bukti semua korupsi kamu? Kamu suruh aku serahkan? Menurutmu bisa? Nih. Ada apa? kebanyakan perempuan di gedung ini adalah keluarga tentara. Pasti ada satu dua yang bisa bela diri, menurutmu. Aku nggak berjaga, ya? Kyo, itu
Makan saja. Ini aturan di gedung. Kalau nggak mau makan, jangan masuk. Obat untuk menyembuhkan. Dasarnya racun juga. Asal racunnya keluar, bisa pulih. Benar saja, perempuan memang lemah semua. Tapi dilihat dari penampilanmu, kamu juga cantik. Kok bisa jadi salah jalan sih? Cuma cewek yang lembut baru disebut cantik. Betul nggak? Simpan pikiran kotor kamu itu. Wanita di dunia ini bermekaran seperti bunga. Baik atau buruk, mereka sendiri yang nentuin. Yuri. Lihat sendiri orang-orang di bawah sana. Bapak-bapak sekalian, hari ini kalian beruntung banget. Jangan lewatkan kesempatan ini. Gadis Xuan Yuelu, dari tubuh sampai latar belakangnya, satu-satu bersih semua. Semuanya jujur. Semua gadis mulai dari 500 T. Yang menawar paling tinggi, dapat. 500 T. Lihat wanita-wanita di bawah sana. Mereka semua bisa ditukar dengan uang. 600 T. Mereka semua dijual ke penawar tertinggi. Baik atau tidaknya mereka, bukan mereka yang tentukan siapa bayar paling banyak, mau beli mereka enggak. Ada lagi? Senyum dong semuanya. Semuanya kawan baik. Inilah kaum wanita kalian. Cio, aku akan bunuh kamu. Kuat! Selamat! Kok kamu berdarah banyak banget? Partner, jangan nangis. Kakak, nggak apa. Maaf semuanya. Tadi ada kejadian kecil. Jangan rusak suasana. Lelang, lanjut. Lelang sudah selesai. Semuanya pulang. Tuan, sini. Seseorang, tangkap wanita ini. Apa? Kamu sendiri udah nggak bisa selamat. Masih mau lindungi mereka? Kalau iya, kenapa? Kamu lupa pil yang kamu makan tadi? Racun itu udah masuk ke aliran darahmu. Makin bergerak. Makin cepat kamu mati. Obat ini ternyata sangat racun. Fangxi sampai sekarang masih belum bisa mengeluarkan darah racunnya. Jauh-jauh kaca, jangan pedulikan kami. Dengan kemampuanmu pasti bisa kabur dari sini. Jauh-jauh kacak. Kalau bisa lolos sendiri, jangan pikirkan kami. Nyawa kami hina. Tak layak kamu korbankan hidupmu. Semua orang setara. Mana ada yang lebih tinggi atau rendah? Nyawa kalian semua sangat berharga. Mana mungkin disebut hina? Lucu sekali. Dengar semua. Siapa yang pertama dapat memenggal kepalanya hari ini akan dapat hadiah 100 emas. Aku, Lu Jauh-Jauh, hari ini bawa pulang. Jangan, tenang dulu. Kalau Kaisar maju, Jauh-Jauh pasti jadi nggak kuku. Jauzi, kamu jangan urus kami. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi.
Aku bilang, Hari ini, aku lu Cao pasti bawa kalian pulang. Josie! Bebek kecil, kamu pergi. Jangan menangis. Aziz akan bawa kamu pulang. Pulang? Pulang mana? Pulang ke rumah bawah tanah. Tolong jangan bunuh anak saya. Saya nggak pergi. Tolong jangan bunuh anak saya. Jalan. Pulang. Cepat jalan. Hari ini kamu nggak bisa pergi. Dia juga harus mati. Mati saja. Warner. Aku nggak mau, Warner. Bangun. Warner. Bangun Warner. Curry Shauzi. Turan. Kamu pasti harus hidup dengan baik. Red, kita kan sudah janji pulang bareng. Pulang. Ada orang? Kalau kita nggak bisa pulang sendirian lagi, Wan-Er. Wan-Er, bangunlah, Wan-Er. Wan-Er. Saudari-saudari, apa kita mau lihat Zhao Zhao dan Wan-Er berkorban buat kita? Keadaannya sudah begini. Kenapa kita nggak berjuang untuk diri sendiri? Lawan mereka. Serang mereka. Ajar mereka dengan benar. Jangan. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan. Sudah. Jangan pukul lagi. Tadi kan kamu sombong banget. Kamu bilang mau hancurin Senyoloku. Lepaskan mereka. Aku serahkan diriku. Oh, sekarang baru tahu cara minta-minta sama aku ya. Tadi kemana aja? Lihat sendiri. Semua wanita ini lemah, gampang kalah. Cepat. Lebih cepat lagi. Bersiaplah. Mati. Ya. Loh. Buang darah. Bersihkan racun. Tega sama diri sendiri. Takut tanganmu rusak. Lawan orang seperti kamu. Satu tangan pegang pedang sudah cukup. bunuh dia. Ya. Teman-teman, cepat ke sini. Sekarang giliran kamu. Aku biarkan kamu hidup. Supaya kamu korup uang martir. Merebut keluarga martir. Paksa jadi pelacur. Biar semua perbuatanmu dihukum-hukum di depan rakyat dan dunia yang terang.
Cukup! Sejak dulu, pejabat jujur itu langka banget. Pejabat korup sebanyak pasir Sungai Kuning. Cuma pakai satu surat kosong. Mau bikin dunia ini bersih. Tisha, hukum itu sekeras pedang. Pasti bisa usir segala ketidakadilan. Surat pengaduan. Kamu sini. Tapi sebelum itu, kau harus minta maaf atas semua dosamu di depan mereka. Gitu! Kenapa? Maaf, Koshilang adalah penolong hidupku. Aku harus membalas jasanya. Orang yang kamu lindungi dengan nyawa malah mengkhianati kamu, rasanya nggak enak, kan? Walaupun dia jual kamu ke Xianyuelo, jual di... Kamu sudah mau mati. Kok masih banyak omong? Hari ini, aku mau potong tangan dan kaki kamu. Jadikan kamu manusia babi. Biar kamu nggak bisa hidup dan nggak bisa mati. Cuma begitu aku bisa hilangkan dendamku sama kamu. Ya. Sakit nggak? Masih! Ayo. Wah! Siapa? Berani ganggu orangku? Kalian berani menyentuh orangku? Bukan, Baginda! Baginda, hamba benar-benar tidak tahu. Baginda, hamba benar-benar tidak tahu. Baginda, hahaha, Baginda. Xiao Qing, maaf, aku datang terlambat. Tangkap semua pihak pemberontak dan masukkan ke penjara istana. Sambuk 100 kali di depan gerbang kota. Hukum mati. Iya. Baginda, Baginda, hamba salah. Ampun hamba. Baginda. Maksudnya apa? Menggelengkan kepala. Bicaralah. Mohon maaf, Baginda. Hamba kurang ahli. Nona, terluka parah mungkin. Dokter bodoh. Selamatkan Chen Shen hari ini. Kalian juga bakal kehilangan kepala. Baginda, wanita ini mengaku tabib hebat. Katanya yakin bisa menolong Jenderal Lu. Minggir dari hadapanku. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia, hamba wanita dipaksa masuk ke Xianyulu. Hati hamba sudah hancur. Jenderal Lu selamatkan hamba, hamba akan sembuhkannya. Obat Zui Chen bisa selamatkan Jenderal Lu. Tapi... Ada apa? Ada apa? Cepat katakan. Obat ini sangat dingin. Kalau perempuan meminum mungkin sulit punya anak. Jenderal Lu nanti kalau ingin punya keturunan, bagaimana bisa menderita kemandulan? Pakai. Obatnya. Yang Mulia, pikirkan lagi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang lebih penting dari nyawanya. Yang Mulia, bolehkah saya tahu kapan eksekusi mantan Wakil Menteri Keuangan Guohoran dan lainnya? Kasus Xuan Yue Lu, berhasil Kapten Lu. Eksekusi pengkhianat, tunggu Kapten Lu pulih. Awasi hukuman. Yang Mulia, saya dengar beberapa hari lalu, Anda ingin menjadikan Kapten Lu sebagai permaisuri. Apakah rumor itu benar? Nia,
Begitu. Yang mulia, jangan. Tidak. Penguasa istana tidak boleh ambil istri bekas. Saya dengar Kapten lu lama di barak. Perempuan itu makan tinggal bersama pria setiap hari. Apa pantas seperti itu? Cukup. Lu jauh-jauh mengorbankan darah dan tenaga di medan perang untuk dahsyat. Kalian bagaimana bisa merusak kehormatannya? Yang mulia, tolong utamakan kepentingan negara. Lu jauh-jauh tidak jadi permaisuri. Yang mulia, mohon utamakan kepentingan negara. Yang mulia, mohon demi keutuhan negara. Yang mulia, mohon utamakan negara. Mau berlutut, silakan saja. Sudah kubilang, tak perlu berlutut. Kamu bertemu denganku. Etika antara raja dan bawahan tidak boleh dilanggar. Yang mulia. Kalian semua, mundurlah. Mundur, 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 mundur. Nyah. Nia. Shao, lukamu belum sembuh. Kenapa kamu kesini? Aku dengar semua yang tadi dikatakan Yang Mulia. Tapi aku tak mau. Aku sendiri tak cocok jadi permaisuri. Dipaksa hidup di istana. Aku tidak mau. Syarat permaisuri. Aturan istana. Aku bisa ubah sampai kamu suka. Tapi, aku hanya suka padamu. Lu Zhao. Yang Mulia suka padaku. Karena aku berbeda dengan yang lain. Pernah belajar. Keluar dari rumah. Masuk barak. Bertarung perang. Wanita di dunia lebih baik dari aku. Yang Mulia belum bertemu mereka. Zhao, bukan begitu. Yang Mulia, mengenakan mahkota permaisurinya membuatku sulit bernapas. Mohon Yang Mulia izinkan aku keluar dari istana. Hamba ingin menjadi jenderal. Untuk membantu meringankan beban Yang Mulia. Berjasa menumpas pemberontakan. Diangkat. Sebagai jenderal hukum peringkat utama, segera keluar istana dan eksekusi para pemberontak. Hamba menerima perintah. Setelah semuanya selesai, kembali ke pavilion Suwanyu. Ada yang tunggu? Sampai sekarang, apa kau pernah menyesal? Dulu aku hidup bersih. Sekarang malah jadi penjahat yang semua orang benci. Kamu tahu nggak dunia sekarang kayak apa? Pejabat cuman mikirin manfaatin jabatan buat diri sendiri. Pedagang hanya cari untung sendiri. Cuma sebagian kecil. Aku cuma merasa dunia ini nggak adil. Kok bisa aku kalah sama perempuan macam kamu? 10 tahun jadi pejabat, aku selalu kerja keras. Jujur dan bersih. Tapi akhirnya, dapat apa? Yang ku dapat malah pangkat dicopot, rumah jadi kosong melompong. Pejabat tingkat 4. Keturunan Yesung, 24 generasi. Rumah kosong. Karena aku tak punya apa-apa. Aku juga nggak masalah. Kasih tahu kamu, itu karena dia. Orang atas ambil banyak. Kita yang di bawah dapat apa buat nafkah. Cuma sayangnya ibuku yang tua. Dia sakit parah. Karena kebodohanku. Menghormati keluargaku. Nggak punya uang buat berobat. Aku cuma bisa lihat dia perlahan lehen pergi di depan mataku. Peace. Aku benci dia. Kalau kamu benci dia, kenapa? Aku benci dia. Terus kenapa? Apa yang bisa aku ubah? Baru setelah ibuku meninggal, aku sadar satu-satunya cara adalah serakah. Baru bisa hidup kayak orang kaya. Serakah. Baru aku bisa mencegah semua ini. Terus terjadi padaku. Tahu. Kematian ibumu cuma alasan buat kamu jadi serakah. Kenapa ambil harus tanggung nafsu serakahmu? Bagaimana dengan janda para pahlawan? Kosong. Dengar, dia harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, mana mereka tahu seperti apa bahagianya jadi laki-laki.
Kalau bukan aku, mana mereka sadar betapa berharganya diri mereka? Mereka harus berterima kasih padaku. Hahaha. Benar-benar nggak bisa diselamatkan. Mereka harus terima kasih padaku. Ngerti nggak? Harus terima kasih padaku. Terima kasih padaku. Setelah selesai, kembali ke gedung musik, ada yang menunggu. Jenderal Lu, kau. Ibu tua. Maaf. Anak baik, jangan menangis. Yan dan Warner tidak mau lihatmu menangis. Aziz, yang payah. Kita pulang. Jauh, kita pulang. Jenderal Lu, Yang Mulia perintahkan gedung musik jadi sekolah perempuan. Perempuan ingin belajar boleh datang sini, ingin jadi pejabat, ikut ujian musim gugur, dipilih yang terbaik. Pebisnis bisa beli tanah untuk menang. Entah Jenderal Lu bersedia jadi kepala sekolah kami? Terima kasih. Diterima. Qing Sheng diangkat jadi pejabat upacara tingkat 6 atas titah kerajaan. Semoga bisa rajin dan tidak malas mulai sekarang. Kakak Qing Sheng adalah perempuan pertama jadi pejabat di negeri ini. Luar biasa hebat. Mulai sekarang, bibi galak itu tidak bisa lagi pakai asal usulnya untuk merendahkannya. Siapa ini? Keluarlah sekarang juga. Bibi. Siapa? Jinchun. Berdiri di sini. Bibi, ada urusan apa cari saya? Perempuan licik ini merayu anakku. Hari ini aku harus hajar kamu. Bibi, saya hormati Anda sebagai orang tua. Ucapan dan tamparan tadi, saya bisa lupakan. Kalau Anda masih menindas dengan usia. Jangan salahkan saya tak sopan. Anda tuduh saya merayu anak Anda. Kamu mau anakku nikahimu? Aku sudah bongkar rencanamu. Dipukul pantas. Saya dan anak Anda saling suka. Dari mana tuduhan merayu? Dan apa tuduhan punya rencana busuk? Jangan kira aku nggak tahu penyanyi di gedung ini. Tubuhmu dan noda. Tak ada yang mau. Aku nggak tahu cara apa kamu pakai. Bisa dekatan aku. Kamu mau anakku nikahi kamu. Dengar ya. Keluarga kami turun-temurun menjaga kehormatan. Gak mungkin kami izinkan wanita seperti dirimu masuk. Di tempat ini, tak satu pun perempuan yang masuk secara sukarela. Jangan seenaknya memanggil mereka pelacur untuk menghina mereka. Tidak suka. Kenapa? Pelacur tidak bisa pura-pura suci. Sudah jual tubuh, jangan ganggu keluarga bersih kami. Apalagi anakku sudah berprestasi di militer, pulang dari perang, nanti bisa dapat pangkat tinggi. Kamu bukan wanita yang pantas masuk. Pangkat tinggi itu. Aku sudah memilihkan putri dari keluarga Jenderal Lue untuk anakku. Mereka pasangan setara. Perkawinan emas. Sadar diri, batalkan pertunangan ini. Jangan sampai aku benar-benar bertindak tegas. Pertunangan ini, aku nggak akan batalkan. Mau apa? Kalau nggak mau baik-baik, tahan dia! Bawa dulu semua. Saudari-saudari dia turun. Anda bilang dia perempuan lemah? Kok bisa bela diri? Pernikahan ini aku nggak mau batal. Nggak ada yang bisa maksa aku. Shang, aku pulang. Cat. Anner. Untung kamu pulang tepat waktu. Kalau enggak, kamu nggak bakal lihat ibu lagi. Ibu, kenapa ibu di sini? Aku suruh nunggu di ibu kota kan? Aku kesini buat urusan sama si rubah yang goda kamu. Ibu, sudah aku bilang berkali-kali. Chen bukan begitu. Belum jadi istri, sudah berani atur mertuanya. Dia nggak bersih, nggak hormati orang tua. Perempuan kayak gitu nggak layak. Anner. Saya, bawahan, memberi hormat. Hormat Jenderal Lu. Apa maksudmu?
Jenderal Lu. Kamu bukan Cinsang. Kenapa bohong sama aku? Panggil Cinsang. Ibu! Mohon maklum Jenderal Lu. Ibuku datang dari Yunxian yang terpencil ke ibu kota. Jadi kurang tahu adat di sini. Xian, ibumu minta batalkan pertunangan dengan Shen Shen. Kamu tahu soal ini? Tapi aku nggak mau kalau bukan karena aku masuk tentara. Shen Shen gak tersesat Swan Yue Lu. Pelakor. Kalau aku ninggalin dia, bukankah aku jadi orang gak bermoral? Kau bodoh. Dia jadi pelacur. Apa urusannya sama kamu? Kamu yang jual dia ke sini. Kamu ke sini. Kata-katanya barusan, terdengar dia masih peduli sama perasaan orang. Aku percaya sama dia. Pasti nggak akan marah sama aku. Shen Shen, hari ini aku punya kabar bahagia. Shen Shen. Maaf. Aku masih berharap kamu mau batalin pertunangan. Atau setelah aku menikahi Putri Jenderal, aku akan bicara sama dia buat jadiin kamu istri kedua. Orang menjilat atas rendahkan bawah. Kamu kira orangku? Lu cao-cao mudah dibully ya? Berani-beraninya pukul anakku. Aduh, berani-beraninya ganggu orang tua. Nanti kena kutuk loh. Ibu! Ibu nggak apa-apa kan? Jenderal Lu, aku hormat padamu karena jasa militermu. Aku selalu bicara sopan dan hormat padamu. Tapi ibuku usianya sudah tua. Meski kamu nggak suka dia, nggak seharusnya kamu dorong dia begitu keras. Padahal Bibi sendiri yang nyerbu ke depan. Joe Jazzy sama sekali nggak nyentuh dia. Bibi, kenapa kamu jadi seperti ini? Kok sekarang galak banget? Mana ada wibawa keluarga El yang? Sebaiknya aku nurut saja. Kamu batalin pertunangan. Itu benar kok. Si Hang, kamu juga nggak muda lagi kan? Keriput, wajah. Kayaknya kalau aku senyum, lalat bisa ketiban. Kok masih nurut sama ibu terus? Jenderal Lu, ngomong yang baik-baik dong. Emangnya ini belum cukup halus? Sini aja. Oh, kamu. Tadi kamu bilang kita sama sekali nggak mirip perempuan. Jadi, boleh tanya, menurutmu perempuan kayak gimana? Kayak Nona Lu? Kamu mau apa? Kebetulan, kemarin aku baru ketemu Nona Lu. Dia ngajarin aku jurus bela diri. Menurutku, kamu harus lihat sendiri. Kayak begini baru namanya perempuan. Ini perempuan yang kamu mau. Semua, aku tahu aku salah. Tolong maafin aku, ya. Kita nggak ada dendam. Jadi kalau mau minta ampun, mintalah sama Shen Shen. Shang Chen, aku tahu, aku salah. Bisa maafin aku nggak? Xian, aku setuju, kata Anka. Tapi semua mas kawin sebelumnya, kamu harus balikin tanpa kurang. Mau ambil mas kawin? Boleh. Aturan. Kok aku nggak tahu ada aturan kayak gitu di hukum Dasia? Ada hukum negara, ada aturan keluarga. Aturan kayak gitu memang nggak ada di hukum, tapi ada di aturan keluarga Xie. Xinsheng dulu calon menantu keluarga Xie. Harus ikut aturan keluarga Xie. Shenxi, ayo kita pergi. Aziz bakal cari cara supaya kamu bisa ambil barang mas kawinmu. Xinsheng, kamu yakin mau ambil lagi barang mas kawin? Cuma ada satu kesempatan ini. Aku sudah terima kebaikan Aziz. Peninggalan ibu ada di barang mas kawin. Dulu aku sendiri yang kasih. Sekarang, aku juga ingin ambil balik dengan tanganku sendiri. Kamu bilang aja, gimana caranya aku bisa dapat kembali barang mas kawin itu? Sebenarnya gampang. Cuma perlu lewati tungku api. Baik, aku setuju. Siapkan tungku apinya sekarang. Ini yang kamu maksud tungku api? Kalau nggak lewati tungku ini,
Jangan harap dapat mahar kembali. Aku pergi. Sinya. Shishi. Lihat, Aziz. Aku bisa kok. Bukan. Ini api unggun ini harus dilewati sendiri. Kalau ada yang bantu, harus mulai dari awal lagi. Jauh-jauh kacau. Aku bisa selesai sendiri. Sasha. Jauh-jauh, Aziz. Aku pergi. Aku sudah selesai. Jauh-jauh, Aziz. Aku sudah selesai. Bisa kembalikan barang bawaanku nggak? Boleh. Aduh, kamu ini lupa kan nggak bisa pegang daftar dengan benar. Kembalikan liontin giok ibu dari barang bawaanku. Yang lain aku nggak masalah. Daftar barang bawaannya aja udah nggak ada. Liontin yang kamu maksud, mana aku tahu itu beneran dari barang bawaanmu. Ibu, kalian keterlaluan. Kalian keterlaluan. Aku akan buat kalian bayar harganya. Kau mau ngapain? Aku sudah bilang sama kalian sejak lama, menindas pejabat istana pasti ada akibatnya. Jangan menakuti aku. Siapa yang menindas pejabat istana? Berkat rahmat Tuhan, kini Ching Shang diangkat jadi pejabat tingkat 6. Mohon agar tetap rajin dan tekun. Pejabat tingkat 6, bukankah dia cuma anak tiri? Kok bisa jadi pejabat? Ching Shang adalah pejabat perempuan pertama sejak sistem ini dibuka di Datsnya. Ini perintah langsung dari Yang Mulia. Pakai cap negara. Kalau kalian begini, bukankah menentang Yang Mulia? Tidak hormat pada Yang Mulia. Hukuman mati. Omong kosong. Belum pernah dengar. Iya, aku juga belum pernah dengar perempuan jadi pejabat. Menurutku, mungkin pangkat jenderalmu juga kamu rebut dari jasa laki-laki gitu ya. Kamu boleh hina aku, tapi jangan hina. Jangan sih. Lu, Shao. Jangan kira karena kamu orang kepercayaan Kaisar. Kita palsu. Nanti setelah aku lapor Kaisar, kamu yang kena hukum mati. Ada apa ingin melapor padaku? Salam hormat, Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih. Yang Mulia. Lu Zhao, pura-pura membawa titah kerajaan. Katanya Anda mengangkat penyanyi Xian Yulu jadi pejabat tingkat 6. Mengapa? Aku sama sekali tidak ingat pernah mengeluarkan titah itu. Mana titah? Bawa ke sini, biar aku lihat. Silakan Yang Mulia, periksa. Berani sekali kau, Lu Cao Cap. Berani sekali kau, Lu Cao Cap. Surat perintah kekaisaran tulisanku sendiri, bisa kamu buat kusut begini? Yang Mulia, apa benar surat perintah ini asli? Ada apa? Kamu tidak setuju dengan perintahku? Tidak. Berani. Pengawal zirah hitam, bawa mereka pergi. Tunggu keputusan selanjutnya. Yang Mulia, ampuni kami. Yang Mulia, ampuni kami. Tidak ada aturan di dunia ini yang membolehkan mengambil kembali mas kawin. Mohon pertimbangkan. Nampaknya hukum di dinasti Xia ini masih belum sempurna. Perintahku, jika suami istri cerai, mas kawin harus dikembalikan ke wanita. Pelanggar dihukum penjara 1 tahun. Bagi yang membatalkan tunangan, tidak ada perlakuan khusus. Florence, pergi! Yang Mulia, ampuni kami. Bagaimana, Yang Mulia? Akademi ini lumayan? Zhao. Ada apa, Yang Mulia? Apakah ada kasus lagi yang mau saya selidiki?
Saya ingin menyerahkan pesta ulang tahun permaisuri kepada kamu. Bagaimana menurutmu? Kenapa harus saya? Lu Luofeng, coba bantu saya cari solusi. Bagaimana caranya jadikan jauh soal permaisuri dan bikin para pejabat tua bungkam? Tapi Jenderal Lu kan sudah pernah menolak Anda. Itu karena tekanan dari para pejabat istana. Pernah terpikir nggak? Mungkin saja Jenderal Lu memang nggak suka dengan kehidupan di istana. Mudah saja, dia suka apa nanti istana saya ubah sesuai keinginannya. Kalau dia tak suka persaingan harem, saya tak usah bikin istana pavilion itu. Dia suka berperang. Saya turuti jadi permaisuri dan jenderal. Yang mulia, mulai dari permaisuri, biarkan Jenderal Lu urus pesta ulangnya, biar disukai permaisuri. Kalau begitu, Jenderal Lu bakal jadi menantu pilihan permaisuri. Nanti para pejabat juga tak berani banyak bicara kan? Sebenarnya tugas ini harusnya dilakukan oleh Master of Ceremony. Tapi sekarang Chinseng terluka parah di kalangan pejabat istana. Hanya kamu yang bisa masuk ke istana belakang. Baiklah, Yang Mulia, mari ke sini sebentar. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sehat. Silakan. Duduk saja. Yang Mulia. Hari ini ulang tahun Bibi. Keponakan ada hadiah untuk merayakan hari istimewa Bibi. Ayau sengaja keliling ke banyak tempat, mencari 100 orang tua berusia 100 tahun, minta mereka lukis. Lalu, Ayau menyulamnya. Baru selesai kemarin. Gambar ikan, menari, dan phoenix terbang. Keponakan Fuyao mendoakan Yang Mulia panjang umur dan bahagia. Ayo, cepat bangun. Ketulusan, Yawar benar-benar luar biasa. Saya dengar pesta ulang tahun ini diatur langsung oleh Jenderal Agung Pelindung Negara, Lu Jiaozhap. Hamba Fu Chao Chao memberi hormat. Semoga Yang Mulia abadi seperti bulan, cerah seperti mentari, sehat seperti gunung selatan, panjang umur, dan berkah. Sudah sejak dulu wanita rela berkorban. Tak harus jadi jenderal untuk jadi pria sejati. Jenderal Fu benar-benar berjiwa perkasa. Sangat mirip dengan saya waktu muda. Ayah selalu memuji. Aku lihat dekorasi aula ini berbeda dari biasanya. Cukup unik juga. Jenderal Lu, terima kasih atas perhatianmu. Jenderal Du, jangan bilang hanya menyiapkan pajangan ini saja. Mana hadiah ulang tahun untuk Sri Ratu? Saat ekspedisi ke barat, saya dapat ginseng 1000 tahun ini. Saya persembahkan untuk Sri Ratu. Dapatnya di medan perang ya? Memberi Sri Ratu ginseng yang terkena darah dan kotoran? Jenderal Lu, tidak takut dianggap sial. Saya orang kasar, tak punya barang mewah atau langka. Ginseng ini yang paling berharga di rumah saya. Saya persembahkan untuk Sri Ratu tanpa maksud menyinggung. Menurutku, ginseng 1000 tahun ini juga jadi saksi kejayaan negara Daxia kita, mempersembahkan benda yang penuh berkah ini untuk Ibu Suri. Bukankah itu juga doa dan restu? Ini pertama kalinya aku lihat Kaisar membela seseorang seperti ini. Sudahlah, Jenderal Lu. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu Suri. Bibi, di istana kalau tidak ada pesta, biasanya nonton tarian dan nyanyian. Hari ini, mending lihat yang beda. Ku dengar Jenderal Lu jago ilmu pedang. Bagaimana kalau pertunjukan pedang untuk meramaikan suasana? Hari ini saya datang ke istana tanpa membawa pedang. Mohon maaf pada Yang Mulia dan Ibu Suri. Cuma sebilah pedang saja. Yang Mulia pasti nggak keberatan meminjamkan pedangnya ke Jenderal Lu kan?
ini. Ratu akan ambil alih. Hentikan untuk Kaisar. Dulu waktu muda, aku juga suka main pedang. Sayang sekarang sudah tua, nggak kuat lagi. Jenderal Lu, hari ini bagaimana kalau menari pedang di istana? Biar aku bisa lihat bayangan masa mudaku lewatmu. Aku tidak punya dendam dengan nonaku. Kenapa harus mempermainkanku? Mohon, Sri Ratu hukum saya. Saya tadi lengah. Tanpa sengaja menarik putus gelang mutiara di tangan. Hampir saja menimbulkan masalah besar. Sudahlah, kamu juga bukan sengaja. Cukup, semua duduklah. Baik. Lu Chow, aku suka Kaisar selama 10 tahun. Kenapa begitu kamu muncul? Langsung menarik perhatiannya. Kaisar juga sudah tidak muda lagi. Soal memilih permaisuri, sudah waktunya dibahas. Kaisar. Jujur saja, Ibu Suriku, saya sudah punya orang yang saya suka. Pemilihan permaisuri. Harus memilih permaisuri yang semua rakyat setuju. Bukan hanya yang Kaisar suka sendiri. Saya mengerti. Jenderal, ini minuman yang dipersiapkan oleh putri kami. Untuk Anda. Yang mulia, permaisuri, saya tidak kuat minum. Mohon izin pergi sebentar. Biar sadar dulu. Permaisuri. Jenderal Lu. Jenderal Lu. Ikan Lu. Orangnya di sana. Cepatan. Kalau berhasil nanti nonaku pasti kasih hadiah besar. Nggak nyangka trik Fuyao sekotor ini aku. Ini, kamu sudah sadar? Perlu minta dapur istana buatkan teh dingin buat cegah mabuk lagi? Yang mulia, tolong bantu saya. Yang mulia.
Hamba nggak sengaja lihat jenderal lu selingkuh sama pengawal. Hal salah paham begini, melanggar aturan istana. Jenderal lu langsung tendang hamba sampai jatuh. Aku, pengawal, seret dia pergi. Tunggu sebentar. Kamu suka banget tiduran di lantai. Ya udah, tidur aja. Cukup. Bawa dia pergi. Yang mulia, ampun! Yang mulia! Yang mulia! Jadi kamu cari alasan mabuk buat pergi. Itu supaya bisa ketemuan sama pengawal. Sakiti musuh 1000, tapi rugi sendiri 800. Wow, alkohol banget nih. Sini aku antar kamu ganti baju dulu. Bajunya punya permaisuri mana ya? Tadi pas di jamuan, kamu lihat ada selir di sana. Tidak. Jangan-jangan ini bajunya Ibu Suri? Itu malah lebih nggak boleh. Ini baju dari aku. Siapkan buatmu. Bibi, Kaisar membawa lu jauh-jauh ke istana Kyonghua. Ini sungguh tak pantas. Istana Kyonghua adalah kediaman permaisuri, bukan tempat sembarang orang bisa tinggal. Kalau kita sampai ketahuan, makin susah dijelaskan. Aku malah ingin susah dijelaskan. Lu jauh-jauh, aku menyukaimu. Maukah kau menikah denganku? Lupakan saja sebelum kau beri jawaban jelas. Aku nggak mau kau terseret dalam situasi rumit. Di belakang ada pintu kecil. Cepat pergi. Jenderal Lu, silakan. Jenderal, Lu heran kapan istana Kyonghua punya pintu kecil ini? Kaisar bilang pemilik istana Kyonghua yang akan datang susah dikurung. Dia juga tak mau melihat dia kehilangan kebebasan. Perintah bangun pintu kecil ini. Belum keluar juga. Di aula ini cuma kamu sendiri. Tentu saja hanya aku sendiri. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku tetap mau bilang satu hal. Kamu adalah raja negara ini. Permaisuri harus disukai semua orang. Bukan cuma kamu saja. Lupakan saja. Aku juga gak berharap kamu bisa pilih yang semua orang suka. Pernikahanmu dengan Yao, pilih hari baik lalu tetapkan. Biar istana mulai persiapan. Aku tak akan setuju. Orang tua, ayo, gak mau nikah. Aku suka Paduka. Sampai tadi di pesta ulang tahun. Sampai sekarang berdiri di depan Anda. Aku tetap suka Paduka. Maaf ya, Ayau. Walaupun aku suka Paduka seperti ini, aku tetap jadi diriku sendiri. Aku Fuyao terlahir berharga. Pria yang ingin aku nikahi harus benar-benar mencintai aku sepenuh. Tapi Paduka tidak mungkin jadi orang seperti itu. Putriku, baik-baik ya. Jangan menangis. Bibi, Ayau sedang kurang sehat, jadi lebih dulu meninggalkan istana. Ibu, jika suatu hari dia mau menikah denganku, mohon restui kami, Ibu. Warner, sebenarnya saya cukup suka anak itu. Saya benar-benar melihat diri saya yang muda pada dirinya. Saya nggak tega melihat Yover menyukaimu selama 10 tahun. Tapi akhirnya nggak ada hasil apa-apa. Di dunia ini, rasa memang nggak adil. Saya beri semua suka buatku. Chow-chow.
Jadi nggak bisa memberikannya ke Philip. 有人 sudah memilih jalan sendiri. Kamu juga harus pilih jalan. Suatu hari nanti, kalau dia mau menikah denganmu, saya nggak tanggung jawab. Terima kasih, Bu Permaisuri. Lu, Cao. Aku jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Kedua kali makin terpikat seumur hidupku. Aku hanya ingin menikahimu. Maukah kamu jadi istriku? Bintang-bintang jadi surat cinta, hujan salju jadi puisi. Kamu adalah suamiku. Xiaohei. Gunung dan sungai sebagai hadiah, matahari dan bulan jadi saksi. Kamu adalah istriku. Lu, Cao.